Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha. Wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus wa sutur li uyunil alfazi maqama bayadiha wa sawadiha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Shalawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari selawat yang terucap dari lisan-lisan kita masing-masing. Karena dalam sebuah riwayat ada kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu memiliki para malaikat yang mana kerjaan malaikat itu setiap hari berjalan di muka bumi ini. Berjalan di muka bumi ini, mereka menunggu selawat dari lisan-lisan kita masing-masing. Sipulang, salawat. Kemudian salawat itu disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung menjawab salawat dan salam kita. Maka berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Kemudian berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Perlu kita sampaikan lagi bahwa sunnah Rasulullah itu sangat banyak. Bapak Ibu, sunnah Rasulullah itu sangat banyak. Sunnah Rasulullah itu bukan hanya jenggot, bukan hanya tidak isbat, bukan itu, banyak sekali. Kalau ditanya, ya, orang yang mengaku sudah menghidupkan sunnah Nabi, ya, pasti dia masih banyak belum melakukan sunnah Nabi, atau masih banyak belum mampu untuk melakukan sunnah Nabi. Dan itu wajar, ya, wajar. Kenapa? Karena kita ini hamba biasa. Yang tidak wajar, dari sekian banyak sunnah Nabi itu nggak ada yang kita lakukan. Itu yang nggak wajar. Sunnahnya banyak, sunnah beliau banyak, tapi satu pun kita nggak tertarik untuk melakukan. Tapi kalau masih satu dua, alhamdulillah gitu loh. Sekalipun misalnya kita belum rajin sholat malam, misalnya, tapi kita rajin baca Al-Quran, kita rajin sholat berjamaah, alhamdulillah. Gitu loh. Kita belum pakai jenggot misalnya, ya kan, belum pakai jenggot, tapi kita rajin di sisi lain gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah. Bukan hanya poin-poin yang kita lihat, ya, oh orang yang begini dia sunnah gitu. Iya syukur alhamdulillah, tapi jangan merasa menganggap diri itu wah sudah gimana gitu menghidupkan sunnah, ya. Nah, terus melihat orang yang tidak seperti kita itu nggak pas atau kurang berislam, tidak, bukan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis yang pertama ya, yaitu tentang niat. Ini bahasan kita masih di bab niat ya. Babul ikhlas wa ihdar niyyah. Itu bab yang pertama. Baik, di hari ini kita melanjutkan yaitu hadis yang kedua ya. Wa'an Ummul Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ard yusafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kayfa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim muttafaqun alaih. Hada lafzul Bukhari. Hadis ini dari Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Nah, jadi Siti Aisyah itu, Sayyidah Aisyah itu digelar juga Ummul Mukminin dan juga digelar juga dengan Ummi Abdillah. Sekalipun beliau tidak punya anak. Itu diperbolehkan gitu. Radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaysun al-Ka'bah. Yaghzu itu menyerang, ghaza, yaghzu ya, menyerang jaysun, sekelompok tentara, sekelompok pasukan menyerang Ka'bah. Suatu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu masa ya, ada sekelompok pasukan yang sangat kuat menyerang Ka'bah. Faidah kanu bi baida minal ardi, dan ketika itu mereka sedang berada di baida minal ardi, itu di gurun pasir yang sangat luas, tanah yang kosong, artinya baida minal ardi, lahan kosong atau lapangan yang luas sekali ya. Setelah mereka berada di lapangan gurun yang sangat luas itu yang kosong, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yukhsafu itu Allah membenamkan mereka dari awal sampai yang terakhir dari pasukan itu. Maksudnya apa? Allah benamkan semua mereka itu. Karena apa? Karena niat jelek mereka. Mereka ingin menyerang Ka'bah. Qalat qultu, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana sih maksudnya gitu? Atau kok bisa gitu mereka itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dari awal sampai akhir ya, pasukan yang ada itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, sedangkan di antara yang hadir itu enggak semuanya pasukan, enggak semuanya prajurit, enggak semuanya yang ingin menyerang Ka'bah. Itu maksudnya. Ada orang-orang selain dari mereka, tapi semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihim aswaquhum, di antara mereka itu ada orang, aswaquhum itu orang yang suka pergi ke pasar juga, para pedagang gitu. Enggak ada niat jelek untuk menyerang Ka'bah. Wa man laysa minhum, atau bukan orang seperti mereka. Maksudnya, artinya apa? Di kelompok atau di lokasi yang ada pasukan yang ingin menyerang Ka'bah itu ada orang-orang yang lain juga, tetapi mereka kena benam oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, kata Nabi. Iya, kata Nabi, semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian mereka di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan niat-niat mereka. Subhanallah, ini hadis sangat menarik sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jelaskan sedikit ya poin-poin yang penting. Yang pertama di sini ada kalimat yukhsafu, al-khasaf. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab ya, orang Arab itu bisa memahami yang pertama ada makna khasaf, ada makna zalzalah. Zilzal itu goncangan, seperti dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal ya, zilzal itu goncangan, gempa bumi lah kalau di kita. Ada kalimat yang pertama zilzal, ada yang kedua al-khasaf. Yang paling ngeri itu khasaf itu. Kalau zilzal itu hanya digoncangkan saja, digoncangkan saja. Tetapi kalau khasaf, Allah goncangkan, kemudian setelah digoncangkan itu, khasaf itu bumi dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibelah apa Pak? Kita ditenggelamkan. Na'udzubillah. Dan ini yang disampaikan dari akhir surat Al-Qasas tentang kisah Qarun. Qarun itu bukan hanya zilzal, tetapi khasaf. Qala Allah Ta'ala, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami goncangkan bumi ini, kemudian kami belah, kemudian dibenamkan. Itu khasaf. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kemudian bumi itu kami goncang dan belahkan ya untuk Qarun wa bidarihi, dan rumahnya yang ada, harta yang banyak itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terjadi ya. Cuma pertanyaannya, apakah ini terjadi di masa Rasulullah atau sebelum Rasulullah? Ternyata ini adalah, kalau kita pahami dalam penjelasan banyak hadis, ini adalah salah satu berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, terutama Siti Aisyah dan para sahabat yang hidup pada waktu itu. Tetapi ini gaib. Gaibnya apa? Di masa lalu. Ada yang mengatakan ini tentara Abraha ya, yang hidup di zaman sebelum Islam dahulu. Ada yang mengatakan juga wallahu a'lam. Tetapi bagaimana ini maksud sebenarnya? Kita sebagai umat Rasulullah SAW, kalau ada berita-berita gaib dari Rasulullah SAW, kita wajib mengimani. Kalau itu sudah berlalu, berarti kita wajib mengimani. Kalau itu akan datang, kita wajib untuk meyakini bahwa itu akan terjadi. Karena apa? Dia keluar dari lisan Rasulullah SAW. Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu enggak pernah ngomong dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, in huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Tentu para sahabat mendengar berita ini, begitu ya Rasulullah SAW, ya kami yakin. Jadi yang pertama, yukhsafu itu digoncangkan oleh Allah, kemudian dibelah, kemudian dibenamkan semuanya. Sekalipun yang hadir pada waktu itu bukan yang niat jelek saja, yang niat baik pun, yang mau ke pasar, yang mau berdagang, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ini apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Poin berikutnya yang ingin kita sampaikan, bahwa niat baik dan niat buruk itu sangat berpengaruh ya. Kemudian kalau ada yang berniat buruk ya, yang berniat baik jangan merasa aman. Nah itu dia. Ada komunitas yang suka maksiat, yang tidak taat kepada Allah. Komunitas yang suka taat kepada Allah ini jangan merasa aman. Artinya apa? Ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar.
Di lingkungan kita ya, di lingkungan kita, sekalipun kita ini rajin, ya syukur alhamdulillah dengan bimbingan dan taufik dari Allah, kita berusaha untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian jika ada suatu kelompok atau suatu individu yang kita mengetahui mereka itu tidak taat kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah, sikap kita bagaimana? Tidak boleh diam. Nah, ini dia amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, mari. Nahi munkar itu kalau ada kemungkaran kita harus bergerak. Nah, bergerak ini kan dalam hadis kan macam-macam. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama apa? Falyughayyir biyadihi. Yang kedua bilisanihi. Yang ketiga biqalbihi, gitu ya. Yang pertama, kalau mampu gitu, robahlah kemungkaran itu dengan kekuatan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, maka sampaikan dengan nasihat-nasihat baik. Nggak mampu juga, harus ada dalam setiap hati umat Nabi Muhammad itu harus ada rasa nggak enak kalau melihat kemungkaran itu. Jangan nyaman kok. Ini tipe atau ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Nggak nyaman gitu kalau ada sebuah kemungkaran. Artinya apa? Batin kita itu menolak. Kalau kita sempat diam saja, ya cuek saja, kemudian merasa nggak ada apa-apa melihat sebuah kemungkaran, berarti kita ditakutkan, bukan menjadi umat Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan umat Nabi itu seperti apa gitu? Usil, suka mengurus orang. Sebenarnya bukan usil. Ya, tetapi apa sudah sunatullah gitu loh. Kita nggak boleh diam terhadap sebuah kemungkaran. Kenapa? Kalau kita hanya diam, ya ditakutkan kita akan kena dari apa-apa yang telah dibuat oleh hamba-hamba yang tidak taat atau hamba-hamba yang berbuat kemungkaran itu, kita ditakutkan kena gitu loh azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan lagi. Kalau kita hanya diam saja terhadap sebuah kemungkaran, itu kita sama dengan seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ya. Disampaikan dalam surat Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Sulaiman, ya. Mereka itu dilaknat, dzalika bi annahum lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Mereka itu dilaknat, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mengapa mereka itu dilaknat? Mengapa mereka itu laknat itu maksudnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena mereka la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak suka atau mereka itu punya kebiasaan atau punya tabiat tidak mau mencegah kemungkaran yang mereka lihat. Kalau ada kemungkaran diam aja. Begitu. Kalau ada sesuatu yang melanggar hukum Allah, diam saja, enggak mau bergerak. Itu merupakan tabiat dari ahli kitab. Ditakutkan kalau kita hanya diam juga begitu, kita disamakan dengan ahli kitab. Jadi di sini penting Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh kepada orang yang tidak berniat baik pun juga kena. Jadi dalam hadis ini semua yang hadir pada waktu itu ada di antara mereka yang mau pergi ke pasar, yang mau berdagang, tetapi semuanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, semuanya terjadi. Terjadilah yang terjadi. Tapi kata Nabi apa? Tetapi ya sekalipun nanti di akhirat summa yub'atsuna ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat mereka. Kalau memang ya di dunia dia dimenangkan, ya mati dalam azab Allah, tetapi kalau niatnya memang baik, ya tentu dia dibangkitkan dengan niat mereka. Kalau niatnya baik, pergi ke pasar, berdagang, ya syukur alhamdulillah, insyaallah mereka itu dibangkitkan sesuai dengan niat baik mereka. Ini mungkin bisa kita contohkan Bapak Ibu.
Seperti bencana-bencana besar yang pernah kita lihat dalam hidup kita. Kalau saya melihat seperti tsunami di Aceh. Tsunami itu kan penuh sama sekali dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kita yakin, ya, tidak semua yang kena di tsunami itu yang maksiat semua, ya kan? Banyak juga yang baik. Mungkin ada yang sedang berzikir, ada yang sedang mengasuh anak, menyusui, ada yang sedang mengaji. Nah, terus bagaimana? Kita sesuaikan dengan hadis ini. Jangan dikira orang yang kena tsunami itu maksiat semua, tidak. Udah, terjadilah semua yang terjadi, tetapi di akhirat nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat baik kita. Maka berbahagialah hamba yang selalu punya niat baik, yang selalu berusaha untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis, ya betul, hadis ini berkaitan dengan niat baik, tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang sudah kita baca. Berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idastunfirtum fanfiru. Ini bunyi hadisnya. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idastunfirtum fanfiru. Apa kata Nabi SAW? Enggak ada lagi hijrah setelah al-fath. Fath itu kemenangan kota Mekah. Jadi istilah hijrah ini kan ketika Rasulullah tersakiti, sudah al-mudhayaqa alaihim. Di Mekah itu sudah mudhayaqa itu sudah sempit sekali gitu untuk berdakwah, sudah banyak siksaan apa segala macam. Sahabat-sahabat Nabi yang sangat terkenal gitu kan, Bilal bin Rabah, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian yang lain-lain itu yang sudah tersiksa. Ammar bin Yasir dan keluarga beliau semuanya gitu tersiksa, baru ada perintah hijrah. Jadi kata Nabi, enggak ada lagi istilah hijrah setelah kemenangan kota Mekah. Tetapi setelah kemenangan kota Mekah itu, ya, yang ada adalah jihadun wa niyyah. Jihad yaitu berperang dengan kaum kafir. Kemudian niat dan niat baik. Nah, kemudian kata Nabi, wa idastunfirtum fanfiru. Kalau kalian diminta untuk berjihad, kalau kalian diminta untuk turun ke medan perang, kalau kalian diminta untuk membela agama Allah, fanfiru, maka segeralah ikut. Segeralah untuk bergabung. Nah, baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah kita sampaikan yaitu tentang hijrah. Hijrah ini adalah, ya, berpindahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Al-Madinah atau Yathrib. Rasulullah dan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu bukan karena pengecut, bukan karena tidak kuat dengan dengan siksaan, bukan karena tidak tegar gitu, bukan. Tetapi apa lain? Yang pertama karena memang sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi hijrah itu wajib loh. Bagi orang yang ketika turun perintah hijrah, tinggalkanlah kota Mekah. Kemudian sahabat-sahabat yang tidak hijrah itu dianggap berdosa karena dia wajib perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berat hijrah itu. Kalau kita lihat, ya, para sahabat yang ada yang di Mekah itu sudah kokoh, sudah mapan, ya, sudah punya penghasilan yang sangat bagus, tanah banyak gitu loh. Tetapi karena ini perintah, tinggalkan kota Mekah ini. Ya, kalau bahasa kita sekarangnya meninggalkan aset, Pak. Aset yang sudah kita miliki, contoh dalam kehidupan kita misalnya. Kita misalnya disuruh meninggalkan negeri kita di kampung ini, di kampung itu.
menjadi apa? Kita itu tokoh, kemudian orang yang berharta banyak disuruh pindah ke negeri yang kosong tidak ada apa-apa. Bagaimana tidak mikir gitu. Tapi karena ini perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala harus diikuti. Bagi sahabat yang tidak mau hijrah itu dianggap berdosa karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Setelah kemenangan kota Mekah, nggak ada lagi hijrah, nggak ada lagi istilah hijrah. Kenapa? Poin berikutnya yang ingin kita sampaikan bahwa kenapa hijrah itu harus dijalankan? Karena pada waktu itu adalah kota Mekah masih menjadi darul kufur istilahnya, darul kufar, negeri yang dikuasai oleh kaum kafirin. Karena mereka yang menguasai, kemudian mereka tidak memberi keleluasaan kepada kaum muslimin atau Nabi dan para sahabat untuk menjalankan ibadah, makanya menjadi wajib diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke negeri yang lain. Dengan berhijrah itu kalian akan bisa mendapatkan akses baru. Kalian akan nyaman dalam beribadah kepada Allah. Kalian akan punya relasi-relasi yang baru. Kalian akan memiliki jalan-jalan, jalan yang belum pernah kalian temukan dalam hidup ini. Jadi karena Makkah pada waktu itu menjadi darul kufur, makanya wajib untuk meninggalkan tersebut. Tapi kata Nabi, setelah pembukaan kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin lagi, artinya apa? Kota Mekah sudah menjadi darul Islam atau darul muslimin, makanya tidak ada lagi kalimat hijrah. Artinya apa? Setelah kemenangan kota Mekah, tentu kaum muslimin nyaman beribadah, berdakwah pun sudah tidak ada tantangan dan tekanan yang begitu dahsyat. Makanya tidak ada lagi hijrah setelah al-fath. Tetapi apa? Walakin jihadun wa niyah. Tapi ada istilah jihad dan niyah. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslimin kalau bisa jangan merasa alergi lah dengan kalimat jihad. Jangan orang yang bicara jihad itu dianggap, wah ini udah kacau ini pemahaman Ustaz ini, jihad. Tidak, kalimat itu memang ada dalam istilah Al-Quran dan hadis itu ada. Jangan sampai kita alergi dengan kalimat jihad. Nah, cuman kan kita harus memahami apakah jihad di zaman sekarang itu sama dengan di zaman Rasul? Tentu tidak. Berbeda sekali gitu. Dan dalam Al-Quran, dalam hadis itu sangat jelas konsep jihad. Jihad itu tidak diperbolehkan kalau kita tidak terancam, kalau kita tidak teraniaya. Nggak ada kalimat jihad. Tapi kalau kita dianiaya, kemudian yukhrajuna an diyarihim, kalau bahasa Al-Quran, mereka diusir dari kampung mereka. Tentu kita harus membela diri. Itu konsep jihad. Kalau semuanya aman-aman saja seperti kita di Indonesia misalnya, terutama kita yang di daerah-daerah aman lah gitu Bapak Ibu. Nggak boleh jumpa orang non-muslim langsung gitu tanpa alasan. Lah saya belajar jihad loh gitu. Karena jihad itu memerangi orang kafir. Kita salah. Gitu. Kita tidak benar dalam menjalankan agama. Jadi yang terpenting kita jangan sampai alergi dengan kalimat jihad. Jihad itu memang ada, Cuman kita harus mengerti, kita harus paham bagaimana konsep jihad yang disampaikan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Walakin jihadun niyah. Jadi ada dua kalimat yang selalu kita ingat ada dalam Islam, jihad dan niat baik. Wa idastunfirtum fanfiru. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kalian diminta untuk berjihad, segeralah kata Nabi. Ini Nabi berpesan. Oke, untuk berjihad di jalan Allah seperti zaman Rasulullah, perang langsung gitu-gitu, nggak ada lagi mungkin jaranglah. Tapi masih ada di zaman sekarang seperti di Palestina gitu loh. Di Palestina itu kita harus berani mengatakan itu adalah jihad.
Jangan disampaikan apa? Jangan sampai gitu seorang muslim yang mengaku umat Rasulullah mengatakan orang Palestina itu bukan jihad. Ya, karena mereka apa? Membela negeri mereka gitu. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Ya, negeri mereka. Ya, di sana ada kebun mereka, di sana mereka lahir, di sana mereka besar, kemudian diusir. Rumah yang ada, rumah itu dari kakek nenek dahulu dibongkar sama orang Israel. Bagaimana tidak membela? Ya, hanya untuk membela diri, hanya untuk mempertahankan. Jangan sampai kami diusir. Nah, kata-kata diusir itu ada dalam Al-Quran. Kalau kamu diusir dari negeri kamu harus bergerak. Jangan diam saja gitu. Memang untuk mempertahankan diri. Nah, terus bagaimana dengan kita di sini gitu? Selain di Palestina atau di daerah lain yang teraniaya, tentu konsepnya tidak sama. Jihad di sini adalah apa? Kalau kita dituntut, ya, wa idastunfirtum, dituntut, diminta oleh syariat, oleh Islam untuk berjuang di jalan Allah, maka segera. Jangan kamu mundur-mundur. Bolehlah jihad langsung. Kita tidak temukan. Tetapi contoh yang sangat realita, kalau ada suatu fenomena atau kejadian, ya, agama kita dilecehkan. Nah, ini sama dengan jihad. Maksudnya apa? Setidaknya kita jangan diam saja gitu Bapak Ibu. Kita harus bergerak. Bergerak dengan apa? Boleh dengan kekuasaan kita atau dengan relasi kita, ya, atau dengan, ya, kalau bagi para ustadz atau para guru, para dosen ngomong gitu loh. Ya, kalau dosen ngomong di kampus-kampus. Ya, kalau para guru ngomong di sekolah-sekolah, kalau para staf-staf ngomong ya gitu loh. Misalnya Al-Quran dilecehkan, atau ibadah kita dilecehkan, atau jilbab dilecehkan, atau adzan dilecehkan, kita harus ngomong. Ini dia fanfiru kata Nabi. Kalau kalian diminta untuk membela agama Allah, segera kata Nabi. Jangan diam, harus ngomong. Itu bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita sebagai muslim gitu. Kalau kita diam saja, misalnya azan nggak boleh misalnya gitu, atau jilbab nggak boleh, muslimah nggak boleh pakai jilbab, terus kita diam saja. Saya takut misalnya, misalnya ya mungkin kerjaan saya hilang atau apa gitu. Ya cari jalan lain. Yang penting Bapak Ibu kita harus harus bergerak, jangan diam gitu loh. Ya, hati ini menolak kalau ajaran agama kami dilecehkan. Bagaimana cara pun, yang terpenting kita jangan merasa nyaman. Bahaya, ya. Disuruh oleh Nabi fanfiru, segeralah bela agama Allah ini. Terus kita nggak mau ini, ya. Takutnya kita nanti nggak dianggap sebagai umat Rasulullah SAW. Padahal kita tiap hari sholat, tiap hari misalnya berzikir, tahu-tahu kita nggak dianggap sebagai umat Rasulullah SAW. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terus umat wa maknahu, kata Imam Nawawi, wa maknahu la hijrata min Makkah li'annaha sharat dar Islam. Ya, nggak ada istilah hijrah dari Mekah lagi. Kenapa? Karena Mekah itu sudah menjadi darul Islam. Ya, negerinya Islam, negerinya kaum muslimin. Artinya dalam berislam di kota Mekah pada waktu itu sudah tidak ada ancaman lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hijrah itu punya banyak faedah. Banyak manfaat. Ya, sudah barang tentu karena itu adalah perintah dari Allah, tetapi manfaatnya banyak. Hijrah itu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, itu hijrah bahasa kitanya. Dari suatu kampung ke suatu kampung, dari suatu pulau ke pulau yang lain, itu hijrah. Contoh kalau di kitanya transmigrasi misalnya, dari Jawa berhijrah ke Sumatera, itu bisa dikatakan makna hijrah. Dan ini ada manfaatnya, pasti ada manfaat. Kalau kita renungkan, kira-kira bisa nggak Islam tersebar kalau Nabi dan para sahabat pada waktu itu nggak hijrah ke Madinah?
Tentu belum tentu gitu ya. Islam itu akan tersebar luas ke seluruh dunia ini. Tetapi karena Nabi dan para sahabat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu beliau belum tahu apa yang akan terjadi, tapi karena perintah dari Allah, ya Allah Maha tahu apa yang akan terjadi gitu, apa yang baik bagi mereka. Ya. Dengan meninggalkan kota Mekah saja gitu, ya. Kemudian pergi ya ke kota Madinah, ke negeri Madinah, ke negeri Yathrib, ya dengan memang taat kepada Allah. Iya ya Allah, sami'na wa ata'na. Setelah itu mereka mendapatkan banyak manfaat dari hijrah. Akses-akses baru, sahabat-sahabat baru, dan yang lain-lain. Jadi berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain itu ada manfaatnya. Kita pun juga begitu Bapak. Dalam kehidupan kita perlu kita kaitkan. Saya misalnya dari Sumatera pindah ke Jawa, gitu kan. Atau bapak-bapak yang mungkin ada yang dari Kalimantan di sini berpindah ke Jawa, atau yang dari Jawa Timur pindah ke Jakarta, itu ada manfaat, pasti ada manfaat. Bergerak, artinya kita bergerak di muka bumi ini. Terakhir, kami ingin menyampaikan ada sebuah perkataan dari Sayyidina Umar, ini tentang hijrah juga gitu loh. Berpindah gitu loh, pasti ada manfaatnya. Ini Sayyidina Umar pernah berkata tentang dalam berdagang. Berdagang pun kita harus mempraktekkan kalimat berpindah-pindah ini. Hijrah. Apa kata Sayyidina Umar? Qala manit tajara fi syai'in thalatha marrat falam yusib fihi falyatahawwal ila ghairihi. Barang siapa yang berdagang pada suatu bidang thalatha marrat, 3 kali, falam yusib fihi, tapi dia nggak mendapatkan target yang dia capai, yang inginkan, gitu ya. Tidak mendapatkan target yang ia inginkan, sudah 3 kali nih berdagang gitu. Apa kata beliau? Falyatahawwal ila ghairihi, cari bisnis yang lain, jangan itu aja. Artinya apa? Berpindah. Karena kita dengan berpindah itu insya Allah ada jalan baru yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Mungkin cukup itu ya. Di pagi hari ini kita sudah baca 2 hadis ya. Hadis tentang pasukan yang menyerang Ka'bah, kemudian hadis tentang tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan kota Mekah. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka 3 pertanyaan sampai sebelum kita selesai. Pas waktu suruh kita selesai, kita akan melaksanakan sholat subuh. Silakan ke Pak Haji Atma, Pak Haji Atma, Pak Ustaz Ibrahim. Ada lagi 1 lagi, jadi 3 ya. Nanti Pak Suara. Pak Haji Atma, persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar. Kondisi saat ini kita sedang diviralkan dengan bangkitnya PKI. Apakah kita dianggap sebagai orang yang diam saja seperti yang sekarang diproklamirkan oleh FPI untuk menggagalkan rencana undang-undang Subhanahu. Ini Langsung Pak Haji. ya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Haji. Kalau kita melihat dengan ya pandangan yang sederhana, gitu, kalau memang tujuannya gitu, memang tidak baik, gitu, tentu kita harus bergerak untuk membatalkan. Saya setuju sekali gitu. Cuman cara bergeraknya tentu berbeda-beda. Gitu. Bagi yang punya kekuasaan tentulah bergeraklah di sana gitu. Bagi yang belum punya, ya tentu dia bertahap lagi gitu loh, dengan
dengan penyampaian-penyampaian yang ia miliki, kesempatan-kesempatan yang ia miliki. Kalaupun yang terakhir yaitu dengan qalbi, dengan penolakan secara hati ini menolak gitu. Kalau tujuannya ya program rencana undang-undang tersebut tidak baik, tentu kita harus menolak karena kita yakin kalau Bapak Ibu itu tidak baik. Semua kita bisa menilai ingin merubah apa gitu, pasal yang ini tentang ketuhanan misalnya, atau tentang apa yang lain yang menurut kita masing-masing gitu, atau menurut ijma ya, para ulama, kesepakatan para ulama di kita gitu, itu membahayakan. Tentu ini akan termasuk nahi mungkar gitu. Tentu kita harus bergerak. Jangan sampai kalau kita diam saja ditakutkan kita sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun kita enggak niat buruk, tapi kita hanya diam saja terhadap sebuah kemungkaran, ditakutkan kita akan kena gitu. Saat kita kena azab dari Allah, niat kita baik enggak? Na'udzubillah, niat kita tidak baik gitu. Apa kata Nabi? Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Ya, kita dapat azab dari Allah ketika itu kita tidak punya niat baik, tidak ingin menolong, tidak ingin bergerak, nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat yang kita miliki. Ternyata niat kita apa? Na'udzubillah, kita nggak mau membela kebenaran, kita tidak mau mencegah kemungkaran. Itu niat yang kita miliki. Na'udzubillah. Oke. Talim, terus. Ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah niat. Dalam kitab Al-Hajj disebutkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Miftahus sholati at-taharatu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pada hadis lain lagi yang mengatakan an-niyatu muqtarinatun bil takbir. Dalam sebuah kitab Safinatun Najah disebutkan at-tanaffudhu fil niyati sunnatu. Nah, ini kaitannya bagaimana? Apakah boleh ya, niat itu dilafazkan? Apakah bagaimana niat itu ketika diucapkan atau di dalam hati? Niat itu yang pertama. Yang kedua terkaitan dengan masalah ayat ketiga. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 disebutkan, maka Allah yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka selama kamu Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selama mereka beristighfar kepada Allah. Nah, sekarang dalam kondisi pandemi corona ini, ya, apakah ini sebuah azab? Apakah ini sebuah musibah? Karena ini pandemi, ya, artinya betul-betul corona ini seluruh dunia mengalami, dan itu tidak hanya negara kafir, negara Muslim yang mayoritas negara Muslim juga ada kena dan pandemi. Ini bagaimana katanya? Yang ketiga masalah hijrah. Dalam Al-Quran disebutkan pemain muhajir fi sabilillah yajid mughrazaman katsiran wa sa'sa. Apakah itu identik dengan hijrah yang dikatakan oleh Rasulullah? Nah, hijrah dapat dilihat juga di dalam kata di ayat sekali ini. Hadis ini tidak ada hijrah setelah untuk Mekah. Nah, bahwa hijrah itu akan mendapatkan banyak manfaat, dan bagaimana korelasi antara keduanya ini? Apakah hijrah yang kita boleh melakukan hijrah? Apakah hijrah yang kita lakukan sama dengan hijrah pada saat itu? Baik, Masya Allah, pertanyaan dari Ustaz Halim. Mari kita mendengarkan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang talafuz bin niyah. Ya, talafuz bin niyah ini setelah kita memperhatikan, setelah kita mengkaji gitu ya, dari banyak mazhab, talafuz itu melafazkan niat. Itu talafuz ya, artinya melafazkan niat. Niat itu dilafazkan.
Ini kalau kita perhatikan, kalau kita kaji secara detail, itu hanya ada di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada istilah talaffuz bin niyah. Niat itu dilafazkan. Ya, sedangkan dalam penjelasan banyak para ulama, ya, dan itu menjadi kesepakatan para ulama bahwa apa? Niat itu adalah makanuha al-qalb. Niat itu tempatnya ada di hati, bukan dilafazkan. Nah, itu dia. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i memang itu disepakati dalam mazhab Syafi'i saja, bukan seluruh mazhab. Dalam Syafi'i talaffuz bin niyah itu sunnah, ya saya. Sunnah jelas. Melafazkan niat itu sunnah hukumnya. Contohnya usolli fardhu subhi, ya. Niat dilafazkan. Tetapi kalau kita lihat dalam secara bahasa dan penjelasan yang seluruh mazhab, ya, dan ini menjadi kesepakatan lah gitu ya, jumhur ulama, niat itu bukan dilafazkan, tetapi niat itu adalah di hati. Kami sudah banyak, ya, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para guru gitu ya, baik di mana lah, di Mesir, di Sudan dan di lain-lain gitu. Memang, ya, bahkan waktu saya di Mesir itu ada ustadz, doktor gitu, syekh, sangat miskin sekali gitu ya. Kemudian beliau pernah mengajar di Mekah gitu ya. Beliau tahu sekali tentang mazhab Syafi'i gitu ya. Bahkan beliau sholatnya baca bismillah seperti yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i gitu. Tetapi beliau berani mengatakan gitu bahwa kalau kita perhatikan dalam fikih gitu ya, dalil yang dipakai untuk mengatakan talaffuz bin niyah itu nggak ada dalil yang jelas gitu. Itu dia. Artinya apa? Sunnah, maksud mereka itu adalah dalam mazhab Syafi'i itu memang sunnahnya dalam mazhab Syafi'i saja, maknanya adalah dianjurkan, bukan sunnah menurut apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah pun juga tidak menganjurkan atau tidak mengajarkan talaffuz bin niyah. Dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan. Jadi makna sunnah di sana adalah dianjurkan. Dalam penjelasannya, gunanya apa dianjurkan gitu, talaffuz bin niyah itu, ya. Di antara penjelasannya adalah apa? Niat itu dianjurkan untuk dilafazkan pakai lisan untuk membantu agar hati ini terbimbing. Itu dia. Cuma itu saja dalilnya, Pak. Agar hati ini terbimbing. Usolli fardhu subhi. Diingatkan, dibimbing. Bagaimana kalau tanpa niat, tanpa talaffuz, tanpa dilafazkan, langsung saja masuk masjid, sholat 2 rakaat, pas qomat, Allahu Akbar, sampai selesai qomat, mau takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram kita sudah niat dalam hati, tanpa dilafazkan, sholat subuh nih, udah boleh gitu. Tapi niatnya dalam hati, Allahu Akbar. Nah, yang begini ya, pendapat yang niat di hati itu adalah pendapat yang paling banyak dalam ulama. Kenapa? Bukan hanya mazhab Syafi'i saja. Bahkan kalau kita perhatikan, banyak para ulama yang besar gitu ya, yang alim ya di dunia ini mengakui itu, bahwa an-niyatu makanuha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Kalaupun ada dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk melafazkan niat, ya tidak apa-apa. Nah, dan saya juga tidak setuju gitu, ya. Ada kelompok yang mengatakan melafazkan niat itu hukumnya bid'ah. Nah, ini nanti bid'ah itu ujung-ujungnya masuk neraka. Aduh, orang niatnya sholat kok masuk neraka gitu kan? Bahaya. Tapi ada nggak yang berpendapat begini, Bapak Ibu? Ada. Nah, itu yang mungkin kita akan menemukan itu. Jangan sampai gitu ya, mudah sekali bid'ah, kemudian bid'ah itu adalah sesat, kemudian ujung-ujungnya neraka. Kok orang sholat masuk neraka gitu? Sedangkan sholat itu menjadi hijab dari api neraka. Nah, mungkin itu yang tentang niat ini. Yang kedua tadi apa? Oh ya, azab. Dalam ayat yang disampaikan Ustaz Alim tadi dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab
umatmu wahai Muhammad, wa anta fihim, sedangkan kamu ada di antara mereka. Makna wa anta fihim itu kalau di zaman Rasulullah, Nabi ada di antara para sahabat. Kalau kita zaman sekarang bagaimana nih? Nabi kan gak ada. Wa anta fihim itu maknanya sunnah-sunnah Nabi itu ada dalam kehidupan kita. Nggak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan mereka jika mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, ini ayat ini betul. Tapi kan kita harus melihat ayat-ayat yang lain juga. Ternyata di ayat-ayat yang lain Allah menyampaikan, Allah menekankan, takutlah kalian dengan azab yang mana azab itu bukan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang zalim saja, tetapi orang yang tidak zalim pun kena. Orang yang soleh yang ada di kelompok mereka itu kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap azab atau fitnah, cobaan hidup yang berat yang bukan ditimpakan oleh Allah hanya kepada orang yang zalim saja. Takutlah kalian. Ini masalah takut apa tadi Pak? Takut nggak mau nahi mungkar tadi. Makanya sekalipun umat Nabi itu terkesan usil, kita jangan pedulikan itu. Ini bukan masalah usil, bukan masalah ngurus-ngurus orang, tidak. Kalau memang sebuah kemungkaran kita harus sampaikan. Itu kemungkaran, jangan lakukan. Itu dia. Kenapa? Takut kita yang nggak bersalah ini akan kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pandemi corona itu gimana? Baik. Pandemi ini ya, kalau saya lebih setuju ada sekitar kapan ya? Beberapa minggu yang lalu di bulan Ramadan, masih di bulan Ramadan. Al-Azhar, saya lebih suka dengan pendapat Al-Azhar itu yang disampaikan oleh Grand Sheikh-nya gitu ya, mewakili ya Al-Azhar semuanya menyampaikan bahwa sikap Al-Azhar tentang pandemi ini, bahwa pandemi ini bukanlah merupakan suatu azab, tetapi itu merupakan cobaan bagi kita semua. Itu aja, cobaan bukan azab. Kenapa? Kalau azab, ya kan tidak semua hamba zaman sekarang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya kan orang-orang yang soleh di seluruh dunia ini kok kenal semua gitu. Ya, semula iya kita mungkin mengira itu azab dari Allah, tapi ternyata ini mungkin cobaan. Dan saya lebih setuju itu, Ustaz. Ya, Grand Sheikh Ahmad Thayyib mengatakan, kami dari Al-Azhar menyampaikan itu bukanlah azab dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi cobaan bagi kita. Cobaan apa? Agar kita lebih hati-hati. Agar dia ujian, agar kita nggak sembarangan dalam hidup ini. Agar kita harus berhati-hati dalam bersikap. Agar kita mengoreksi diri kita apa-apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Mungkin kita gitu ya, kurang taat kepada Allah itu gitu. Diperhatikan. Itu saja. Ya, saya lebih setuju itu. Lebih setuju itu, Ustaz. Karena juga betul ya, kalau kita hanya memikirkan atau menyalahkan orang lain nggak selesai-selesai gitu. Cina gitu misalnya kan. Gara-gara Cina itu misalnya. Lah solusinya apa gitu? Ini kan bukan Cina saja yang kena gitu, Pak ya. Udah seluruh dunia. Terus kita ini gara-gara nggak akan selesai. Solusi yang terbaik dari Islam adalah lihat diri kita, apa yang telah kita kerjakan, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah itu akan menjadi solusi yang baik. Allah akan angkat segera ya musibah yang pandemi ini. Itu. Yang ketiga, Ustaz, tentang hijrah. Dikaitkan dengan hijrah kalau dikaitkan dengan hijrah itu, apakah hijrah yang kita lakukan saat ini saya sama dengan hijrah Rasulullah? Karena Rasul mengatakan tidak hijrah secara terbuka. Nah, itu makna hijrahnya. Nanti kalau dikaitkan orang, kalau hijrah itu baik manfaat. Kita itu masih hijrah. Iya, Masya Allah. Ya kalau kita lihat konteksnya di sini, ya dalam hadis tersebut adalah memang tentang kenapa tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Makkah. Dalam kitab ini disampaikan karena Mekah sudah dikuasai kaum muslimin.
Makanya tidak ada lagi istilah itu gitu. Itu ketika zaman Rasulullah SAW. Konteksnya dalam zaman Rasulullah SAW. Sedangkan dalam ayat kalau bahwa hijrah itu banyak manfaat. Nah ini perlu kita lihat juga gitu loh. Bukan berarti kita hijrah di zaman sekarang itu tidak ada lagi istilah. Kalau memang negeri kita tidak aman, ya itu dianjurkan masih tetap gitu loh. Berarti kita hidup di negeri Mekah yang sedang tidak aman pada waktu itu. Contohnya kampung kita disiksa oleh orang, dibakar kayak Rohingya sekarang gitu loh, Pak. Rohingya sekarang itu cocok sekali. Berarti mereka hidup di zaman seperti kota Mekah dikuasai kaum kafirin. Maka dianjurkan bagi mereka untuk hijrah, untuk yang mana dengan hijrah tersebut mereka akan nyaman beribadah. Nah, cocok gitu. Tapi kalau kita yang ada hidup di negeri yang aman begini gitu loh. Kita tinggal di Pulau Jawa misalnya. Pulau Jawa ini aman, tidak ada apa-apa. Kenapa harus hijrah ke negeri yang lain gitu loh? Ya tentu tidak ada kewajiban. Tentang hijrah ini saya juga ingin menyampaikan ada pendapat di masalah lain. Bagaimana kalau kita hijrah begini? Kita tinggal di negeri kafir misalnya. Di negeri di Eropa atau di Amerika. Kemudian kita sudah lama, misalnya kita lahir di sana gitu, Pak. Lahir di Kanada misalnya. Lahir di Kanada kemudian besar sampai kita sudah mapan di Kanada. Kemudian kita berusaha untuk hijrah gitu. Ya, dengan Dengan dalil atau alasan ya tidak terlalu kuat gitu. Kenapa? Dalam fikih itu tidak dianjurkan. Sekalipun itu bukan negeri Islam. Kenapa? Salah satu manfaatnya, kalau kamu tetap di Kanada sana, kamu akan bisa berdakwah menyampaikan Islam. Kenapa kalau harus meninggalkan? Ya, sekalipun dia bukan negeri Islam. Justru kamu meninggalkan Kanada itu tidak ada manfaatnya gitu. Tapi kamu tetap di sana sekalipun tidak negeri Islam, kamu akan bisa menyampaikan dakwah Islam di sana. Jadi tidak dianjurkan hijrah begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik sekali pada saat pasukan dibenamkan kami memasukkan aku. Apakah yang dimaksud pasukan ini yang dipimpin oleh Abraham atau pasukan lain? Karena ini berkaitan dengan turunan suatu ayat yaitu Al-Baqarah. Mohon penjelasan dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak tadi kita sudah sampaikan ya, dalam hadis ada yang mengatakan ini adalah pasukan Abraham, ada yang mengatakan wallahu a'lam. Ya Pak ya, karena dia terjadi di sebelum Islam. Ya, ada yang mengatakan itu pasukan Abraham, ada yang mengatakan tidak tahu, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Kita sebagai umat Rasul bagaimana? Tadi sudah kita sampaikan bahwa ini adalah salah satu kabar berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu pernah terjadi, kita harus yakin itu pernah terjadi. Mengimani artinya wajib mengimani karena itu berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalaupun berita gaib itu akan terjadi, kita harus yakin bahwa itu akan terjadi selagi itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekian. Lalu dengan ayat Al-Baqarah. Nah, kalau alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu sudah pasti tentara Abraham. Ya. Sudah jelas tentara Abraham. Tapi kalau dalam hadis ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu tentara Abraham, bisa jadi hanya Allah yang tahu akan hakikatnya. Itu Pak Haji. Sekian. Syukur alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Cukup banyak hikmah yang kita dapatkan dari kajian hari ini. Tidak perlu disebutkan, Bapak-bapak bisa menemukan sendiri apa hikmah yang didapat dari kajian hari ini. Demikian kajian hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jemaah ada penganan yang sudah disediakan oleh panitia.